lihat misalnya di India, Muhammad Gandhi kan bukan main. Dia melakukan gerakan ahimsa namanya non-violence. Oh iya, iya. Ya. Coba kita lihat, dengan gerakan non-violence yang terjadi apa? Yang terjadi violence. Karena begitu dia mengatakan tidak begini, dan dia pun dibunuh dengan violence. Iya. Ya, sama dengan maaf ya, dengan Jesus for example ya. Dia juga mengajarkan untuk tidak violence. Yang terjadi adalah violence. Karena benak di masyarakat kita itu subconsciousnya sekaitan dengan minggu lalu ada sekelompok society yang mengontrol kita dan hanya kita yang bisa merubahnya. Secara tidak sadar kita dikontrol alam bawah sadar kita dan kita yang hanya bisa merubahnya. Nah, oleh karena itu kita harus merubah sendiri. Jadi kita harus punya prinsip atau paham atau referensi mengenai kehidupan. Kalau you referensinya mengenai non-violence, ya lakukanlah itu. Dan you akan menerima, seperti bola, kalau kita lempar, kita akan terima itu, yang non-violence. Tetapi kalau kita prinsipnya adalah giving, maka kita akan terima giving juga. Oh, ya, karena itu saya jadi ingat John Lennon untuk protes perang Vietnam itu dia tidak mengatakan stop the war, dia mengatakan give peace a chance. Ya, give peace a chance. Bukan stop the war ya. All we are saying, give peace a chance. Nah, itu dan itu luar biasa pengaruhnya sampai akhirnya pemerintah Amerika sendiri takut dan dia sampai pernah diancam, lu berhenti propaganda ini give peace a chance itu atau dia akan dianggap sebagai orang komunis anti pemerintah, akan dideportasi dari Amerika. Dan dia berusaha dideportasi dari Amerika. Karena give peace a chance. So, kenapa pemerintah itu takut mendeportasi dia? Karena yang dia mengatakan give peace a chance itu adalah membangkitkan the self dalam dirinya. Ini ada sesuatu yang baru. Karena gerakan hippie pada waktu itu tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan pemerintah, tapi the self. Kalau ini self, orang tahu bahwa dia punya power, ya, dan dia mau give peace dan everybody want to give peace, maka government tidak ada gunanya lagi, tidak bisa mengontrol lagi. Dan kalau tidak bisa mengontrol, ini yang ditakutin. John Lennon sudah memasuki banyak pikiran-pikiran anak muda di situ dan dianggap berbahaya dan harus dideportasi. Tentara Amerika sampai nyanyi itu. Dan karena pikiran-pikirannya berbahaya, dianggap berbahaya, maka dia harus diakhiri hidupnya. Demikian juga dengan Mahatma Gandhi, karena pikiran-pikiran berbahaya harus dihabisi. Demikian juga dengan Yesus Kristus, karena itu berbahaya harus dihabisi. Kita berbicara seperti ini juga mungkin bisa dianggap berbahaya gitu. Ya, jadi ada sekelompok-kelompok yang mengontrol, barangkali yang tidak senang akan mengatakan demikian. Tapi kenapa kita lakukan ini? Karena at least kita harus mencoba. Ya, untuk memberikan kesempatan orang-orang untuk mendengarkan hal ini, to be enlightened, bukan hal-hal yang sudah dogmatis yang diberikan, tapi diuji, dikaji, ya, dan setelah dikaji, ya, kita bagikan kepada orang banyak, give to other people, give peace a chance. Give peace a chance. Beauty is my business, not dangerous. Jadi filosofinya kan give and share, ya Pak Richard, give and share, cinta, kasih apa yang kita punya kepada yang lain. Yang menarik saya amati Pak Richard, sebenarnya kan hampir di semua agama, kalau tidak di semua agama dan kepercayaan, ini kan diajarkan. Tapi buktinya bahwa tingkat kesadaran akan give dan share ini memang masih rendah di masyarakat. Jadi ini kegagalannya ada di mana? Sebenarnya itu seperti sandwich. Ya. Sandwich itu ada 2 roti, di tengah-tengahnya diberikan daging, sayur, macam-macam ya. Nah, jadi bisa saja dibungkus hal yang ingin mengontrolnya di tengah, tapi dibungkus oleh hal-hal seperti itu, share, giving, dan sebagainya. Itu dipakai sebagai alat. Oh ya, bagus, orang-orang terbuai kan. Tapi sebenarnya tidak sadar bahwa itu dipakai untuk mengontrol. Kontrol itu mungkin esensi dari yang dibungkus oleh love tadi. Seperti kalau kita lihat, saya bukan mengatakan bahwa orang yang religious itu, saya bedakan antara religion sama religious, berbeda. Yang orang yang spiritual dengan religion is berbeda. Banyak sekali orang yang religious, banyak sekali orang-orang yang beragama Katolik, Kristen, Islam yang sangat religious, dan mereka membawa hal yang luar biasa untuk umat manusia yang lainnya. Luar biasa mereka lakukan itu. Tapi juga ada orang yang di dalam institusi religion yang tidak religius, yang memakaikan orang-orang yang tulus tadi,
ya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Saya ambil contoh Vatikan. Kalau Vatikan sudah jelas, banyak sekali orang-orang yang tulus dengan kepercayaannya, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok tertentu dengan memakai Vatikan. Ya. Demikian juga di umat Islam barangkali. Ya ada juga, banyak juga. Ya. Iya. Dan jadi sebaiknya institusi-institusi keagamaan gitu tidak usah ikut campur dengan persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat. Ini nggak boleh, ini nggak itu. It's a personal choice. Ya. Sama kan, minta fatwa ke gereja Katolik, minta fatwa ke MUI. Ya, kalau kita bilang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, berarti apa? Yang melakukan itu sudah melakukan usaha untuk mengontrol. Betul. Iya, betul. Itu kan ranah pribadi. Hubungan kita sama hubungan Tuhan bukan institutionalized. Hubungan itu adalah kita yang personal. Seperti misalnya, saya tidak pernah pergi ke rumah ibadah untuk berdoa. Tapi kalau saya mandi, saya berdoa. Karena bagi saya itu sangat personal dan saya merasa lebih nyaman, lebih dekat. Kalau itu nanti dikatakan juga itu tidak boleh, itu haram, berarti kan sudah masuk dalam ranah private saya. Sesuatu yang beautiful, private itu sesuatu yang inner kan. Cuman sekarang ini kan belakangan ini nggak tahu mungkin karena faktor ekonomi atau faktor apa ya. Banyak orang yang tampil berusaha dipercaya oleh banyak orang bahwa keyakinan dia itu adalah suatu kebenaran mutlak, maka yang berbeda dari dia pasti salah. Dan lebih gila lagi dia membangun organisasi untuk membenarkan. Jadi organisasi itu menjadi pusat pembenaran. Itu kan, waduh, ini saya terus terang agak khawatir dengan munculnya gejala-gejala seperti ini belakangan, karena ini justru terjadi ketika Indonesia